Nanti akan banyak orang bawa cerita Imam Asy'ari punya 3 masa. Terakhir jadi Wahabi. Namanya dulu Salaf. Kata mereka, Asy'ari pertamanya adalah Mu'tazilah, kedua jadi Kullabiyah, yang ketiga menjadi Salafiyah. Enak amat ya. Suka-suka dia buat cerita. Ini orang ingin memalsukan kitab Asy'ari tapi dablek, atau dablek, blow on. Dia lupa Asy'ari ini hafiz Quran. Imam Asy'ari mengatakan di muqaddimah kitab, akidahku semuanya akidah Imam Ahmad, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Asy'ari sudah agak gak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini, tanpa dia sadari, dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai Abu Ali Al-Jubba'i, ada 3 orang meninggal, 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal masuk surga, surganya tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Giliran orang kafir masuk neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya. Bertanyalah si anak kecil yang masuk surga tapi surganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa surgaku cuma ekonomis? Kenapa surgaku tidak seluas surga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubba'i, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Al-Jubba'i, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubba'i bilang, gak bisa jawab. Mau bilang Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang. Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubba'i ini bukan ahlu sunnah, dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk, kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang? Nonton YouTube buka aurat ya.
atau nonton film hot-hot, ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, nggak mukmin, nggak mukmin, nggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari. Lalu dia ngebom orang. Itu kan gak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang? Yang dibunuh sesama muslim lagi, ya. Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif anni ana Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahui ya aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini, membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan, armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubahku. Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai, ya, mirip-mirip, ya. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu beliau kembali ke gurunya yang lama, namanya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Imam Zakaria As-Saji ini pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Lalu Imam Asy'ari pindah dari Basrah ke Kufah, ke Baghdad, ya, ke Baghdad pindahnya. Sampai di Baghdad, beliau bertemu murid-murid Imam Asy'ari, namanya Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Barbahari orangnya kaku, nggak bisa debat. Imam Asy'ari menuliskan kitab judulnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini diuntukkan untuk murid-murid Imam Ahmad dan pengikutnya di kota Baghdad. Maka bahasanya berbeda ketika beliau di Basrah. Di Basrah bahasanya lebih dinamis kalau kata orang kampus, debatnya agak panas. Sedangkan di Baghdad sedikit-sedikit Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Cuma sayang kitab Al-Ibanah ini dicuri dan disalin ulang, lalu disisipkan kata-kata yang tidak benar oleh kelompok Mujassimah. Apa arti Mujassimah? Kelompok yang menjisimkan Allah. Jisim itu benda, benda itu punya sifat bertempat. Mereka meyakini Allah bertempat. Sampai di Mekah ada orang Madura berubah akidah. Cuma karena pengen dapat beasiswa, lalu ditanya oleh yang nguji, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata santri Madura, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Cari aman. Kan ada Quran ya kan? Masih aman. Didesak lagi, "Aina Allah?"
Nyamar dulu lah, yang penting dapat beasiswa. Fis sama, di mana Allah, dijawab sama dia, di atas aras. Nggak puas ini orang, yang nguji nggak yakin. Kayaknya orang Madura nih mau ngerjain aku ini. Tanya lagi, Aina Allah? Dijawab oleh orang Madura ini yang jadi mahasiswa di Saudi. Fis sama, di langit. Yang penting dapat beasiswa. Banyak yang begitu, banyak yang berubah cuma karena pengen dapat beasiswa. Ada yang terlalu menghayati, pulang-pulang lupa kalau dia Ahlus Sunnah. Apa kata dia? Pak Kiai sesat, Pak Kiai akidahnya tidak sahih, Asy'ari 3 masa. Nah, nanti dia bawa cerita ini nanti akan banyak orang bawa cerita Imam Asy'ari punya 3 masa. Terakhir jadi Wahabi. Namanya dulu Salaf. Kata mereka, Asy'ari pertamanya adalah Mu'tazilah, kedua jadi Kullabiyah, yang ketiga menjadi Salafiyah. Enak amat ya. Suka-suka dia buat cerita. Alasannya apa? Di kitab Asy'ari ada tulisan. Nah, ini hati-hati nih, di kitab Asy'ari ada tulisan. Apa kata tulisannya? Ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Di kitab yang lain salinannya ngomongnya nggak begitu. Ya sakinal ars, wahai yang tinggal di atas aras. Ini orang ingin memalsukan kitab Asy'ari tapi dablek, atau dablek, blow on. Dia lupa Asy'ari ini hafiz Quran. Imam Asy'ari mengatakan di muqaddimah kitab, akidahku semuanya akidah Imam Ahmad, tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Di Quran ada nggak lafaz sakinal ars? Yang tinggal di aras ada nggak di Quran? Sakinas sama ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang ada apa? Wa huwa rabbul arsyil. Yang ada rabbul ars, bukan sakinul ars. Apa arti Rabbul Ars? Yang menciptakan aras. Kalau Sakinul Ars artinya apa? Yang berdiam, bertempat di atas aras. Ini mau memalsukan kitab tapi mati bunuh diri namanya. Dia nggak sadar Imam Asy'ari ini hafiz kitab dan sunnah. Tidak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang benar gimana? Allah di atas aras atau Allah Rabbul Aras? Nanti akan ada mereka terjemahkan kitab Ibana, lalu isinya itu tidak rubah. Ya, ditulislah wahai yang tinggal di langit. Atas dasar itu mereka mengatakan akidah Asy'ari berubah menjadi Salafi. Ini akidah mereka ya. Ini tuduhan mereka.